Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang input nilai. Ada dua nilai dalam aplikasi ini. Pertama adalah nilai mata pelajaran dan kedua adalah nilai ahwal atau nilai kepribadian. Ini bisa Anda input jika Anda menggunakan fitur print rapor. Klik tombol ini untuk menginput nilai mata pelajaran. Misalnya kita input untuk tahun ajaran 4344 Ibtidaiyah, kemudian 4A, kemudian kita tentukan mata pelajaran. Data yang tampil di sini berdasarkan pengaturan atau setting yang Anda atur di tabel mata pelajaran seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video awal. Silahkan ditonton lagi jika Anda lupa. Kali ini kita input untuk mata pelajaran 101 dengan label Al-Quran. Ujian ke-1 sudah tampil datanya di bawah. Ada tab untuk nilai ujian atau tes sumatif, kemudian ini tab untuk nilai harian atau tamrin atau tes formatif ke-1, ke-2, ke-3. Ada juga nilai remedial atau nilai katrol atau indeks atau apapun istilah di lembaga Anda. Kemudian juga ada nilai rekap. Kita mulai dari nilai ujian. Anda bisa mengurutkan datanya dengan melakukan double klik seperti ini. Data diurutkan berdasarkan nomor induk, kemudian double klik di sini berdasarkan nomor absen, atau double klik di sini untuk mengurutkan berdasarkan nomor ujian. Kali ini saya coba berdasarkan nomor absen. Kita input datanya, misalnya ini 100, kemudian ada yang salah, maksimal 100. 50 misalnya, 50 lagi, 44, 22. Ini tidak bisa diinput karena yang bersangkutan sudah tidak aktif di kelas ini. Kita lanjut ke bagian bawah, input lagi seperti ini misalnya. Ini juga tidak bisa karena sudah tidak aktif. Seperti ini contohnya, kita tampilkan rekapnya. Seperti ini, nilai aslinya 4 naik ke tetap ditulis 4, nilai aslinya 11 ditulis 4 di nilai raport berdasarkan setting yang Anda atur sebelumnya. Silahkan ditonton lagi videonya, ada video tentang pengaturan mata pelajaran dan nilai ujian. Sekarang coba kita input untuk nilai harian atau tes formatif, misalnya seperti ini saja. Saya buat asal. Seperti ini kita tampilkan nilai rekap. Ini nilai harian ke-1, ini rata-rata nilai harian. Coba kita input dua nilai harian untuk mata pelajaran 101. Seperti ini misalnya. Kita tes, kita lihat di sini harian ke-1, harian kedua rata-rata nilai harian. Kemudian ini hasil dari kalkulasi. Untuk rumusnya Anda bisa klik di sini di bagian rumus, dijelaskan di sini. Kemudian untuk nilai remedial ini biasanya digunakan ketika nilai suatu mata pelajaran jatuh. Sehingga dengan adanya nilai remedial ini, maka nilai semua murid akan ditambah dan semua murid akan mendapatkan perlakuan yang sama. Coba kita cek dulu, kita tampilkan misalnya rata-rata awal ini 43,40, ini rata-rata di nilai ujian. Kemudian rata-rata rapor 51, misalnya kita tulis 12 di sini, maka semua murid akan mendapatkan tambahan nilai 12. Semua murid akan mendapatkan perlakuan yang sama untuk mata pelajaran ini pada ujian ke-1. Kita proses. Sekarang rata-rata rapornya sudah 7 atau mungkin kita perlu tambah lagi menjadi 20. Ini tergantung kebijakan dari, kita cek dulu. Ini tergantung kebijakan dari kepala madrasah biasanya. Kita proses. Sekarang rata-ratanya sudah 63. Coba kita lihat di rekap. Ini semuanya mendapatkan tambahan nilai 20. Selanjutnya di sini ada info. Anda bisa klik. Di sini dijelaskan bahwa 0 tidak sama dengan 0 atau kosong. Penjelasannya seperti ini. Sehingga jika nilainya kita buat kosong seperti ini, kita hapus, dia tidak punya nilai. Kita lihat pada rekap akhir
nilai raportnya adalah kosong. Berbeda jika kita isi nilai 0 misalnya, maka nilai raportnya akan terangkat ke nilai minimal yang Anda tetapkan pada pengaturan nilai ujian. Selanjutnya di sini ada beberapa tombol. Anda bisa mencetak nilai ini. Misalnya saya cetak nilai ujian, preview. Ini nilai ujian, barusan kita menginput nilai untuk Al-Quran, yang lain masih kosong. Kemudian untuk nilai rapor seperti ini, nilai akhir. Selanjutnya Anda bisa mengekspor nilai ini ke Excel. Sudah selesai, terbuka nilai Al-Quran barusan yang kita isi. Saya tutup. Itu tadi jika Anda ingin menginputkan nilai berdasarkan mata pelajaran di suatu kelas. Saya tutup. Lalu kita juga bisa menginputkan nilai berdasarkan murid. Jika tadi berdasarkan mata pelajaran dan menampilkan semua murid, kemudian sekarang kita menginputkan nilai berdasarkan murid. Misalnya karena melakukan ujian susulan atau yang lain, saya klik link ini untuk menampilkan informasi murid. Tadi kita berada di tahun ajaran 4243. Ini tadi yang kita input. Di sini ada beberapa kolom. Anda bisa klik kanan di sini. Anda bisa menampilkan kolom-kolom yang lain. Ini nilai ujian, kemudian ini nilai harian rata-rata, kemudian yang ini adalah nilai rapor. Misalnya sekarang kita akan menginput nilai ujian untuk saudara Ubaidillah. Anda bisa klik link ini atau Anda bisa klik input nilai. Ada tombol di sini. Pastikan kursor berada di kelas yang tepat. Jika berada di sini maka tahun ajaran 4344. Kali ini saya akan berada di 4243. Saya klik input nilai atau Anda bisa klik di sini. Kita tampilkan ujian ke-1, kemudian nilai ujian. Ada banyak mata pelajaran di sini berdasarkan setting yang Anda tetapkan di tabel mata pelajaran. Misalnya seperti ini. Asal saja. Kemudian kita input juga untuk nilai harian. Nilai harian kedua. Mungkin cukup. Saya klik kanan, kita lakukan requery. Kita lihat hasilnya. Ini dia sudah tampil. Kita bisa menampilkan nilai yang barusan kita input. Jika Anda melakukan klik kanan di sini, kita tampilkan nilai-nilai yang lain. Seperti ini. Ini adalah nilai ujian ke-1 yang barusan kita input. Ujian kedua, ketiga, keempat. Rata-rata. Kemudian ini nilai harian ke-1. Ini rata-rata dari harian 1, 2, 3 pada ujian ke-1. Ini rata-rata juga pada ujian kedua. Selanjutnya kita bisa melihat nilai rapor di sini. Nilai 1R ini nilai rapor maksudnya. Kemudian ini rata-rata nilai rapor. Baik, seperti itu. Namun ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Untuk menggunakan fitur nilai ini ada satu aturan, yaitu kelas harus dimulai dengan angka seperti ini. Dari 1 hingga 9. Dari 0 hingga 9. Kelas harus dimulai dengan angka. Jika saya klik di sini, kemudian saya tampilkan di sini list kelas. Di sini ada penjelasan agar modul nilai bisa dipakai. Kelas harus diawali dengan 1 digit nomor atau angka. Bisa 0 dalam kurung sifir, 1 strip A, kemudian 2 ada dalam kurung, atau misalnya Anda menggunakan kelas Romawi, Anda harus memulainya dengan angka dari 0 sampai 9. Saya tutup lagi. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan tentang input nilai. Yang lain mungkin bisa Anda pelajari sendiri. Yes.